Nama saya Yulianti Simamora, NPM 20211184, materi. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim, NPM 20211189 dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Ridi Nur Sufi, NPM 2021-1201. Nama Rahel Firen Tanaka, NPM 2021-1203. Perkenalkan diri, nama Arhan Bisa Dwi Utama, NPM 2021-1204. Nama saya Putri Octavia, NPM 2021-1205. Saya Kafifa Adelia, NPM 20211208. Saya Raffi Rizky Bakasdo, NPM 2021-1213. Perkenalkan, nama saya Andri Fajri, NPM 202-11456. Saya Renfus Tiwardana, NPM 20211452. Catatan menurut historis atau evolusi antik. Zaman Yunani kuno, menurut sejarah, kenegaraan yang pertama kali memikirkan tentang negara adalah bangsa Yunani kuno. Mulai pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, bangsa Yunani kuno mempunyai cara pemikiran kritis dan jujur. Negara dan hukum yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, adanya sifat agama tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah. Yang kedua, keadaan geografis negara yang menjurus kepada perdagangan maupun peraturan. Menjadi bangsa Yunani sempat bertemu dan bertukar pikiran dengan bangsa. Bentuk negaranya republik demokrasi, menjadi rakyat memerintah sedikit dengan tanggung jawab sebagai satu kesatuan. Dan zaman Yunani kuno melalui pemikirannya atau alih-alih pikirnya, yaitu yang pertama Socrates, yang kedua Plato, yang ketiga Aristoteles, yang keempat Epicurus, yang kelima Zeno. Socrates yaitu seorang ahli filosofis Yunani yang hidup antara tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Menurut pendapat Socrates bahwa setiap hati manusia terdapat rasa hukum dan keadilan dan sejati. Walaupun terselubung karena ketamakan dan kejahatan, namun tetap ada serta tidak dapat dihilangkan. Negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan sebagai bersifat objektif yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Asal mula terjadinya negara menurut Socrates adalah diawali dari bentuk negara yang masih merupakan satu polis. Yunani kuno dilaksanakan oleh sistem pemerintah negara yang bersifat demokratis karena yang pertama, negara Yunani kuno pada zaman dulu masih kecil, masih merupakan apa yang diberi nama polis atau city center atau negara kota. Yang kedua, persoalan di dalam negara dahulu itu tidaklah serumit dan berbelit-belit seperti sekarang ini karena jumlah warga negaranya masih relatif sedikit. Yang ketiga, setiap warga negara kecuali yang masih bayi, sakit ingatan dan budak-budak melihat adalah negara imet. Artinya di luar itu selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara pemerintah dan Plato adalah seorang murid dari Socrates. Beliau adalah staf pengajar di sekolah filsafat yang disebut dengan akademi. Banyak buku-buku yang ditulis dalam pemikiran-pemikiran tentang negara dan hukum ini. Philitolia atau negara, Politicus atau ahli negara, Nomoi atau undang-undang. Plato adalah pencipta dari ajaran alam cipta dan kemudian aliran filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajaran, pada hakikatnya kebenaran itu terdapat dalam ide manusia. Semua cipta merupakan cita-cita mutlak, dikenal 3 jenis, yakni cita kebenaran, cita keindahan kesiaan, cita kesusilaan. Ketiga cita tersebut merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia, karena ternyata manusia itu mempunyai kemampuan 3 macam itu, yakni 1. Pemikiran demi mencari kebenaran, 2. Rasa demi mencari keindahan dan kesenian, 3. Kemampuan demi mencapai kesusilaan. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara, artinya mereka telah memenuhi suatu organisasi lengkap sebagai pendiri suatu negara. Murid dari Plato sejak ia berumur 17 tahun.
di Athena. Walaupun Aristoteles adalah murid Plato, tetapi di dalam banyak hal terdapat perbedaan pendapat yang sangat besar. Perbedaan tersebut terjadi karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya. Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya supaya mereka dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, negara itu merupakan satu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota dari negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi realistis, sedangkan Plato adalah seorang idealistis. Yang kedua, Epicurus ialah seorang ahli pikir kuno yang berbeda dengan Aristoteles, karena Aristoteles semasa hidupnya masih dalam keadaan jaya-jayanya kerajaan dunia dari Raja Alexander Agung. Sementara itu semasa hidupnya Epicurus malah sebaiknya, yakni dalam keadaan jatuhnya kerajaan dunia Alexander Agung. Dalam ajarannya, Epicurus berpendapat bahwa elemen terpenting bukan lagi negara atau masyarakat, tetapi adalah individu. Penyebabnya karena negara atau masyarakat itu terdiri dari individu-individu, maka individu inilah yang merupakan bagian terpenting. Menurut Epicurus, asal mula negara adalah bersumber dari perbuatan-perbuatan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat atau negara. Negara menurut Epicurus merupakan hasil dari perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggota. 3. Zeno adalah seorang tokoh dari mazhab kaum Stoa atau Stoicin. Dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di orang-orang yang banyak tonggak tombaknya. Zeno merupakan ahli pikir pada masa Yunani purba atau kuno yang termasuk dalam mazhab filsafat kedua dari masa sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi. Zeno adalah seorang mahaguru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena. Ia mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan ke sana kemari. Ajaran filsafat Zeno sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atau dan pandangan hidupnya yang individualis. Sementara itu, ajaran Zeno bersifat universalitas yang ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan menduplikasi filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang yang sangat berguna bagi mereka, yaitu menciptakan kerajaan dunia. Dengan demikian sampailah kita pada zaman Romawi dan diakhiri oleh ajaran Zeno. Epicurus adalah salah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum. Beliau adalah seorang ahli sejarah berkebangsaan Yunani. Dia adalah seorang yang rajin, tekun, dan cakap dalam memikirkan tentang kenegaraan. Hal ini terbukti dari hasil penelitiannya tentang teori merupakan perubahan bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama siklus teori. Menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat dari bentuk negara lain, di mana langsung mendahulunya. Lalu, bentuk negara yang terakhir itu kemudian merupakan dari bentuk negara yang berikutnya.
Demikianlah seterusnya sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat berulang kembali. Menurut ajaran Polybios, bentuk-bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, dan kemudian masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Bentuk negara tertua adalah monarki, di mana kekuasaan negara dipegang oleh salah satu yang lebih berkuasa, berbakat, dan mempunyai sifat-sifat lebih unggul dari yang lain. Dengan demikian, mendapat kepercayaan untuk pemerintah atau sebagai penguasa dan raja. Semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum. Artinya kepentingan rakyat sangat diperhatikan sehingga bentuk pemerintahan yang seperti ini adalah baik. Sifat yang demikian tidak tahan lama, karena para generasinya atau para keturunannya penggantinya tidak dapat mengikuti sifat yang pertama. Hal ini membuat bentuk pemerintahan dari monarki berubah menjadi tirani, yang sifatnya senang-wenang sehingga rakyatnya tidak dapat menerima. Situasi ini mengakibatkan timbulnya pemberontakan dari rakyat karena tidak tahan penindasan dari raja. Oleh sebab itu, rakyat mengambil alih pemerintahan dan dipilih beberapa orang yang mempunyai sifat baik, kaum bangsawan, untuk memegang tampuk pemerintahan, kemudian berubah dari tirani menjadi aristokrasi, yang pada dasarnya diawali baik, tetapi lama-kelamaan melalui generasinya atau keturunan berubah. Dalam bentuk negara oligarki, tidak terdapat keadilan. Kemudian rakyat mengadakan pemberontakan untuk mengambil alih kekuasaan negara. Dalam perjuangan ini, rakyat menang sehingga rakyatlah yang memegang pemerintahan. Corpus Iuris adalah nama modern untuk kumpulan undang-undang yang dikeluarkan dari tahun 529 hingga 534 atas perintah Justinus. The Corpus Juris atau Luris adalah tubuh hukum perdata, adalah nama modern untuk koleksi karya fundamental dalam hukum yang dikeluarkan 529 hingga 534 perintah. Kemudian ada resepsi hukum Romawi. Hukum Romawi kemudian berkembang dari masa ke masa, dan pada zaman Romawi itu pula timbul peninjauan atau penerimaan kembali terhadap hukum yang lampau yang disebut dengan resepti. Kemudian yang kedua ada resepsi hukum positif. Setelah hukum Romawi dipelajari secara ilmiah, maka mulailah dimasukkan ke dalam perundang-undangan negara mereka masing-masing, dan yang dikenal adalah Civil Napoleon. Kemudian ada kodifikasi hukum pada zaman Romawi. 1. Kodifikasi 12 meja. Di Romawi, perkembangan ilmu hukum sangat pesat, khususnya di bidang hukum perdata. Dan hukum Romawi dalam perkembangannya sangat mempengaruhi hukum perdata di Eropa Barat. 2. Corpus Iuris Civis. Kodifikasi yang kedua terjadi di Romawi Timur dan merupakan kodifikasi yang terakhir. Yang menjelaskan tentang Corpus Iuris Canonici, kodifikasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Artinya, kodifikasi dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh gereja pada zaman Romawi kuno sebelum timbulnya agama Kristen di Romawi mengenai ajaran tentang ketuhanan berdasarkan atas mitologi, yaitu dewa-dewa yang mempunyai kekuatan gaib melebihi kekuatan manusia. Setelah itu kemudian lahirlah aliran Neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinus. Bagi Plotinus, Tuhan itu adalah hakikat satu-satunya yang paling luhur, dari mana terbit segala-galanya dan yang tak dapat diterangkan dengan kata-kata. Banyak dari perbedaan-perbedaan di antara dua ajaran ini yang menimbulkan perpecahan dan peperangan sehingga disebut dengan Perang Salib sekitar abad ke-5 sampai abad ke-12. Kemudian, tumbuhlah suatu susunan gereja sebagai bentuk organisasi dari agama yang ada hubungannya dengan soal-soal keduniawian dan kenegaraan. Maka di dunia ini terdapat dua organisasi kekuasaan, yaitu yang pertama, organisasi yang dikepalai oleh seorang raja, yang kedua, organisasi gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Pada kedua organisasi kekuasaan ini, selalu timbul pertentangan-pertentangan mengenai kekuasaan antara negara
dengan gereja. Misalnya suatu saat kedua organisasi ini mengeluarkan peraturan yang saling bertentangan padahal mengatur hal yang sama. Misalnya tentang perkawinan, perwarisan, dan sebagainya. Agustinus adalah orang Kristen yang hidup pada tahun 354 sampai 430. Beliau yang berhasil menyusun pemikiran baru, yaitu sebagai abad pertengahan mengambil bahan-bahan dari pikiran zaman Yunani purba dengan pikiran Kristen. De Civitate Dei atau Civitas Dei tentang negara yang berisi tentang a. Pembelian terhadap agama Kristen serta polemik-polemik antara penganut-penganut agama Kristen dengan orang yang tidak beragama atau penyembah berhala atau dewa-dewa. Yang B. Filsafat sejarah dan agama. Yang C. Ajaran tentang kepercayaan dan kesusilaan. Dalam bukunya Civitas Terrena atau Diaboli atau negara iblis atau negara duniawi. Negara ini sangat ditolak oleh Agustinus. Ajaran Agustinus bersifat teokratis, pendapat bahwa kedudukan gereja yang dipimpin oleh Paus adalah lebih tinggi dari kedudukan gereja yang dipimpin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Thomas Aquino. Thomas Aquino hidup pada tahun 1225 sampai tahun 1274 pada abad pertengahan. Beliau berhasil membuat suatu dasar hukum alam yang berlaku bagi golongan Katolik Roma. Dan hukum alam yang diuraikan itu terkenal dengan nama hukum alam Thomistis. Sehubungan dengan hukum alam, maka asas-asas hukum alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, Principia Prima atau asas-asas umum. Yang kedua, Principia Secundaria atau asas-asas yang bersumber dari umum. Menurut Thomas Aquino, hukum dapat dibedakan menurut 4 golongan, yaitu yang pertama, Lex Aeterna, yaitu hukum abadi. Yang kedua, Lex Naturalis atau hukum alam. Yang ketiga, Lex Divina atau hukum ketuhanan. Dan yang keempat, hukum positif. Tujuan negara menurut Thomas Aquino adalah memberikan dan menyelenggarakan kebahagiaan bagi manusia agar dapat mencapai hidup bersusila sekaligus kemuliaan abadi yang juga harus disesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan. 3. Dante Alighieri. Dante hidup pada tahun 1265 sampai tahun 1321. Memperoleh tempat dalam sejarah pemikiran, yaitu tentang negara dan hukum, karena bukunya De Monarchia. Dalam bukunya, Dante menginginkan suatu kerajaan dunia sebagai lawan dari kerajaan Paus. Kerajaan dunia itulah yang diimpikan guna penyelenggaraan perdamaian dunia, sehingga tujuan negara menurut Dante adalah untuk menyelenggarakan perdamaian dengan jalan mengadakan undang-undang yang sama bagi semua umat. Yang keempat adalah Marsilius. Marsilius hidup pada tahun 1270 sampai tahun 1340. Beliau sangat terkenal dengan menerbitkan bukunya yang diberi nama Defense for Pacis, yaitu pembela perdamaian. Marsilius ini memikirkan negara dan hukum yang dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Artinya, sangat berbeda dengan pendapat Agustinus dan Thomas Aquino. Menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi negara itu ada pada rakyat. Dengan demikian, kedaulatan itu ada pada rakyat. Marsilius berpendirian sama seperti Aristoteles, yaitu negara republik demokrasi, sehingga konsekuensinya menimbulkan raja mempunyai kekuasaan mutlak. Dengan demikian, timbul sistem pemerintahan yang sifatnya absolut, di mana mengakibatkan raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun, kecuali mengenai hubungan negara dengan gereja. Terdapat perbedaan pendapat antara Agustinus, Thomas Aquino, dan Marsilius. Menurut Agustinus menghendaki kerajaan Tuhan, sedangkan negara hanyalah merupakan alat saja dari gereja untuk membasmi musuh-musuhnya. Sedangkan menurut Thomas Aquino, negara dan gereja berkedudukan sama. Di sini ada kerjasama antara gereja dan negara. Sedangkan menurut Marsilius, yaitu memisahkan negara tegas antara negara dan gereja. Negara berkedudukan lebih tinggi daripada gereja, karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang telah dibentuk suatu wadah untuk menyelenggarakan negara. Zaman Renaissance ini dimulai pada kira-kira pertengahan abad ke-16. Pada zaman ini telah terjadi perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu kenegaraan.
Zaman Renaissance ini merupakan zaman kebangkitan kembali dari cara berpikir, berpandangan hidup dari zaman pertengahan yang bersifat universalita. Artinya, beranggapan bahwa dirinya sebagai bagian dari dunia Kristen yang umum di mana segala kehidupan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang langgeng. Lebih tepatnya yaitu kehidupan di dunia dan di akhirat. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara sekaligus hukum pada zaman Renaissance ini sangat dipengaruhi oleh berbagai paham. Pengaruh itu sedemikian kuatnya, sehingga dapat mengubah ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham-paham yang mempengaruhi antara lain, yang pertama yaitu berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Pengaruh ini timbul karena terjadinya perang salib, di mana pada zaman pertengahan segala sesuatu harus tunduk pada kodrat Tuhan atau kehendak Tuhan. Demikian juga terhadap kebudayaan Yunani kuno yang mengakibatkan norma-norma agama dilepaskan sama sekali. Hal ini menyebabkan moral mulai merosot dan timbul pandangan yang individualistik. Kedua, sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman kuno. Akibat ditaklukannya Romawi Barat oleh Jerman menimbulkan kekacauan perpecahan daerah. Sistem feodalisme dalam lapangan ketatanegaraan yang dimaksud dalam hal itu bahwa pada susunan ketatanegaraan dikenal adanya hak pribadi di mana hukum itu mempunyai sifat kepribadian. Berarti mereka yang kehilangan haknya mencari sendiri dan berusaha mendapatkan kembali haknya. Demikian juga daerah merupakan kepribadian. Pada abad Renaissance ini, masalah kenegaraan mulai mendapat perhatian dari para tokoh-tokoh kenegaraan untuk bagaimana dicari cara pemecahannya. Misalnya, yang sangat dikenal pada saat itu adalah Nicole Machiavelli, Thomas Morus, dan Jane Bodin. Yang ketiga ada Nicole Machiavelli. Beliau menulis dalam bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama I Will Prince, artinya Sang Raja. Dengan demikian, dapat disimpulkan tujuan negara menurut beliau semata-mata adalah kekuasaan. Berdasarkan ajaran Nicole Machiavelli tersebut, berarti pada zaman Renaissance sesungguhnya telah memasuki praktik ketatanegaraan sekaligus pikiran-pikiran tentang negara dan hukum. Yang keempat, Thomas Morus. Beliau hidup di tahun 1478 sampai 1535. Seorang pengacara ulung dan sangat terkenal dengan tulisan di dalam bukunya yang berjudul The Optimo Rei Public Statute de Q Nova Insul Utopia. Buku ini tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau tidak dikenal yang dinamakan negara antah berantah atau dengan singkat disebut Utopia. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesengsaraan karena mendapat penekanan dari raja maupun kaum bangsawan, sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan yang merajalela dan kemerosotan moral. Terima kasih. Jane Bodin adalah seorang ahli tentang negara dan hukum yang berasal dari Prancis. Tujuan negara menurut Jane Bodin adalah kekuasaan dan ia mendefinisikan negara adalah sebagai keseluruhan dari keluarga, dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang pengusaha yang berdaulat. Untuk memperkuat pendapatnya, Jane Bodin merumuskan pengertian kedaulatan keluarga adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada pembatas apapun dari undang-undang. Jane Bodin ingin membentuk suatu pemerintahan sentral yang absolut dan hanya dapat dilaksanakan dalam pemerintahan kerajaan. Sebab negara merupakan pengertian yang abstrak, sedangkan pemerintah adalah pengertian yang konkret. Dan raja lah yang memiliki kedaulatan. Ajaran Jane Bodin sangat
berpengaruh terutama di negara Inggris dan Perancis, di mana raja-raja mendapat dasar yuridis untuk usaha politiknya, memperluas serta memperkuat kekuasaannya, dan memperkuat timbulnya sistem pemerintahan yang bersifat absolut. Berdasarkan pengertian kedaulatan, menurut Jane Bodin, untuk membuat hukum di suatu negara harus bersifat 1. Tunggal, artinya bahwa negaralah yang memiliki. 2. Asli, artinya bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain. 3. Abadi, artinya yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah negara. 4. Tidak dapat dibagi-bagi, artinya bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain. Pada abad 16-17, kelemahan dari ajaran Jane Bodin antara hukum yang dibuat raja dengan hukum Tuhan atau hukum alam tidak jelas pemisahannya. Oleh karena itu terjadi ketidakjelasan tentang adanya hak rakyat terhadap rajanya untuk mendasarkan kekuasaan pada hukum Tuhan atau hukum alam. Sistem pemerintahan yang absolut ini akan dilawan dan dibatasi oleh kaum monarko makan dengan dasar-dasar ajaran agama. Usaha menentang pemerintahan absolutisme dengan raja dapat menentukan agama yang harus dianut rakyatnya. Dalam ranah agama lalu timbul aliran reformasi, yakni gerakan pembaruan tahun 1517 yang dipelopori Luther, Melanchthon, Zwingli, dan Calvin. Mereka menyerang keburukan dari gereja yang saat itu masih diwarnai ajaran Katolik dan merintis adanya aliran baru, yakni Kristen Protestan. Berbagai pertentangan dari beberapa tokoh untuk memperjuangkan ketidaksetujuan terhadap kekuasaan absolut, rakyat tidak lagi mengikuti aturan-aturan agama dan kesusilaan, melainkan pada pikiran abstrak untuk mengakhiri tindakan sewenang-wenang oleh raja. Zaman modern, proses terjadinya modern yaitu 1. Melalui penaklukan atau okupasi. Penaklukan yaitu suatu daerah yang tidak bertuan kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah tersebut. 2. Melalui peluburan atau fusi. Peluburan adalah suatu penggabungan antara 2 atau lebih negara menjadi negara baru. 3. Melalui pemecahan. Pemecahan adalah terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada. Terima kasih. 4. Melalui pemisahan diri. Pemisahan diri adalah memisahkan suatu bagian wilayah negara kemudian terbentuk negara baru. Pemisahan berbeda dengan pemecahan, di mana negara lain masih ada. Misalnya India terpecah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh pada tahun 1947. 5. Melalui perjuangan dan revolusi. Perjuangan merupakan hasil dari rakyat suatu wilayah yang ada pada umumnya dijajah. Negara lain kemudian memerdekakan diri. Misalnya Indonesia yang melakukan perjuangan revolusi sehingga mampu membentuk negara kemerdekaan sendiri. 6. Melalui penyerahan atau pemberian. Penyerahan atau pemberian adalah pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas penjajahannya. Bab 5. Jenis-jenis bentuk negara. Negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan disebut juga dengan negara unitaris, ditinjau dari segi susunannya. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, di mana seluruh wilayah negara tersebut yang berkuasa hanya satu sebagai pemerintah pusat mengatur seluruh daerah. Tegasnya negara kesatuan unitaris yang monoteris atau berpusat satu dapat terbentuk dengan dua alternatif, yaitu 1. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu berpusat satu. Daerah-daerah diberikan kesempatan keleluasaan serta kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah. 2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu segala urusan diatur oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah setempat tidak mempunyai hak penuh untuk mengurus daerahnya.
Negara serikat atau federasi. Negara serikat atau federasi berasal dari kata Latin foedus yang berarti perjanjian atau persetujuan dari beberapa negara, dua atau lebih. Dengan demikian diartikan bahwa negara serikat atau federasi adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara berdiri sendiri dan kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan yang efektif. Di samping itu, negara masing-masing masih mempunyai hak dan kewenangan untuk mengurus sendiri negaranya. Jadi tidak semua urusan itu diserahkan kepada pemerintah gabungannya atau pemerintah federal. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa negara serikat atau federasi adalah negara yang terdiri atas pergabungan dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri. Karena itu, di dalam negara federasi tersebut kita dapatkan adanya dua macam pemerintah, yaitu satu pemerintah federal atau serikat, dua pemerintah negara bagian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa bergabung dengan negara-negara di dalam negara federal atau serikat dimaksud untuk lebih meningkatkan gabungan kerjasama. Dengan demikian, bentuk negara federal tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu negara serikat Bundesstaat, dua negara serikat Staatsbund. Dengan demikian, masalahnya adalah apakah perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara tersebut. Mengenai perbedaan ini dapat bahwa melalui pendapat beberapa sarjana sebagai berikut. 1. Jelinek berpendapat bahwa perbedaan antara negara serikat dengan serikat negara terletak pada kedaulatan. Pada negara serikat, kedaulatan terletak pada negara federasi atau negara gabungan. 2. Cranebrook. Menurut Cranebrook, kriteria yang dipakai untuk membedakan antara negara serikat dengan serikat negara tergantung pada dapat atau tidaknya pemerintah gabungan untuk membuat peraturan perlindungan undang-undang yang langsung mengikat warga negara dan negara-negara bagian tersebut. Apakah demikian halnya, maka tentunya pemerintah federal itu dapat atau berwenang membuat atau mengeluarkan peraturan-peraturan hukum yang mengikat atau berlaku secara langsung terhadap para warga negara dari negara-negara lain. Sementara itu, yang disebut serikat menurut Jelinek adalah serikat jenis negara federal, di mana yang memegang kedaulatan itu adalah tetap pemerintah negara bagian. Jadi tegasnya kedaulatan itu ada atau terletak pada pemerintah negara-negara bagian. Menurut teori bentuk negara yang terpenting sekaligus banyak dianut berbagai negara di dunia adalah dua bentuk yang diurai di atas, yakni negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat atau federal, yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah federal atau pemerintah gabungan itu akan dilakukan terhadap para warga negara dan negara bagian. Maka pemerintah negara bagian yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengadakan suatu tindakan, contohnya itu mengadakan atau membuat suatu peraturan undang-undang, pernyataan, atau mungkin berupa tindakan lain yang pada intinya menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum dari pemerintah federal atau pemerintah negara gabungan itu terhadap para warga negaranya. Negara serikat dan serikat negara maka dapat dianalisa bahwa pada dasarnya ada perbedaan pendapat, di mana Jelinek menganalisa perbedaan antara serikat negara dan negara serikat dari kedaulatan. Sementara itu Cranebrook menganalisa perbedaan antara serikat negara dan negara serikat
dari peraturan-peraturan yang mengikat.